203. Mengintai. Saya pernah membaca ungkapan tentang mata-mata di Ways of Survival. Semua posisi dalam permainan revolusi milik revolusioner atau diktator. Hanya ada satu posisi yang tidak tetap dan itu adalah mata-mata. Posisi paling berbahaya dan paling pengecut dalam game revolusioner ini. Oleh karena itu, cara bertahan menggambarkan mata-mata sebagai berikut. Tim yang mendapat mata-mata dapat memenangkan pertandingan. Dalam permainan revolusioner di mana informasi menjadi prioritas utama, status SP menjadi besar. Itu karena mata-mata itu dapat memeriksa informasi posisi orang yang diinginkan. Ada batas 10 orang sehari tetapi ini saja sudah cukup bagi mata-mata untuk mengguncang seluruh papan. Saat ini, seseorang yang mengaku sebagai mata-mata ada di hadapanku. Apakah kamu Yo Jong Hyuk? Penampilan pria itu tidak cocok dengan dunia iblis. Dia memberi perasaan ambigu. Tidak, tepatnya. Apa itu? Mengapa saya mendapatkan deja vu dari wajah ini? Saya tidak ingat penampilan serupa di Ways of Survival. Saya menjawab pria itu benar. Saya Yo Jong Hyuk. Petik 2. Ngomong-ngomong, reaksi pria itu agak aneh. Petik 2. Harem, begitukah? Petik 2. Pada saat ini, saya menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong, kamu tahu namaku. Biasanya dia seharusnya bertanya apakah saya benar-benar revolusioner. Namun dia pertama kali mengkonfirmasi bahwa nama saya adalah Yo Jong Hyuk. Pria itu mengangkat bahu. Haha, itu nama yang terkenal. Tidak seperti kata-katanya, pria itu dengan keras kepala menatap penampilan saya. Seolah-olah dia membandingkannya dengan sesuatu yang dia tahu. Saya menjadi yakin. Orang ini tahu Yo Jong Hyuk. Saya dengan cepat mengingat Ways of Survival tetapi saya tidak bisa menebak. Pertama-tama, Yo Jong Hyuk adalah seorang regresor dan ini secara resmi sebelum ia memasuki dunia iblis. Tidak ada orang di sini yang seharusnya mengenal Yo Jong Hyuk dengan baik. Jika dia pandai mengamati, dia mungkin akan melihat Yo Jong Hyuk dengan menonton skenario bumi tapi. Itu tidak mungkin. Karena reaksi saya yang buruk, Yang Hayong, Island dan Mark dengan gugup melirik saya dan pria itu. Mungkin mereka secara naluriah merasakan sesuatu. Saya memutuskan untuk mencari tahu identitas lawan saya. Siapa namamu? Aku Aurelius. Petik 2. Aurelius. Saya ragu-ragu sejenak. Saya ingat pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Itu bukan Ways of Survival tetapi di tempat lain. Itu nama yang tidak biasa. Jadi mereka memberitahuku. Lalu kamu adalah mata-mata. Tepat sekali. Skill Lie Detection Level 3. Diaktifkan. Selama skenario revolusi, kamu tidak bisa menggunakan skill deteksi kebohongan. Seperti yang diduga, skill ini tidak bekerja. Saya sudah menebaknya. Ada adegan di mana Yo Jong Hyuk dari regresi ke-111 merasa frustrasi setelah mengetahui bahwa keterampilan ini tidak berhasil. Saya mencobanya untuk berjaga-jaga tapi itu seperti yang saya duga. Nah, jika Lie Detection dapat digunakan secara bebas maka kesulitan dari skenario ini akan sangat mudah. Untungnya, saya tidak hanya memiliki Lie Detection. Skill eksklusif, daftar karakter, diaktifkan. Tentu saja, saya tidak bisa membedakan posisi yang tepat dari lawan setelah menggunakan daftar karakter. Namun demikian, saya setidaknya bisa mengetahui apakah dia memiliki posisi khusus atau tidak. Informasi orang tersebut tidak dapat diakses melalui daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Apa? Saya bingung sejenak. Informasi tentang orang yang bersangkutan sedang diperbarui. Informasi orang ini akan ditambahkan dalam pembaruan berikutnya. Itu bukan pertama kalinya saya mendengar pesan ini tetapi itu tidak terduga. Pria itu tidak tahu situasiku dan bertanya. Hah, apa yang salah? Seseorang yang tidak bisa dibaca menggunakan daftar karakter. Itu berarti pria ini adalah orang yang tidak berkontribusi pada novel cara hidup yang asli. Dengan kata lain, pria itu adalah variabel yang saya buat. Tapi bagaimana mungkin? Ini adalah dunia setan, bukan bumi. Saya ragu-ragu ketika Mark bertanya, apakah Anda datang ke sini untuk bergabung dengan kami? Mungkin tidak. Apa artinya? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Jelas bahwa revolusi akan dihancurkan pada tingkat ini. Petik 2. Petik 2. Kamu datang untuk menaburkan abu meskipun makanannya belum dimasak. Itu bukan lelucon. Opini publik tentang Anda tidak bagus. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihat di luar. Petik 2. Tentu saja, di luar sudah berisik untuk sementara waktu. Saya mendengar ketukan di pintu kantor. Kami saling melirik sebelum langsung menuju keluar. Suara-suara keras terdengar segera setelah saya pergi keluar. Revolusioner. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padaku setelah seseorang berteriak. Itu adalah kerumunan hampir 100 orang. Beberapa dari mereka berteriak ke arah saya dengan suara berlebihan. Itu karena kamu. Jika bukan karena Anda. Petik 2. Istri saya terluka. Seseorang bahkan melempar batu. Sejujurnya, saya sedikit terkejut. Ada beberapa kerusakan tetapi itu tidak cukup bagi mereka untuk keluar ke tingkat yang ekstrim. Suara-suara itu melanjutkan, itu lebih baik ketika malam datang sekali setiap 3 hari. Sebelum skenario revolusi dipanggil, Knight hanya datang 3 hari sekali. Sekarang Knight dipanggil 2 hari berturut-turut.
Wajar jika rasa takut orang meningkat. Yang Hayong berteriak pada orang-orang ini. Kamu gila. Apa yang kamu bicarakan keparat gila? Apakah kamu sangat menyedihkan? Tidak apa-apa jika satu orang mati setiap 3 hari. Petik 2. Beberapa orang mendengar ini dan melangkah mundur. Yang Hayong terus berteriak. Jika Anda ingin hidup seperti itu maka tinggalkan kompleks industri. Apa yang diketahui bocah lelaki sepertimu? Apakah Anda tahu seperti apa di luar? Petik 2. Suara-suara itu ketakutan. Semua orang di sini sangat sadar akan hal itu. Warga sipil termasuk dalam skenario kompleks industri. Jika mereka pergi dari sini, mereka akan diberikan hukuman pengasingan karena meninggalkan area skenario. Hukuman pengasingan. Tidak ada seorang pun di dunia iblis yang tidak tahu apa itu. Dengan demikian, orang lebih suka mengubah roulette kematian setiap 3 hari sekali. Sekarang setelah revolusioner muncul, interval roulette telah berkurang dari 3 hari menjadi 1 hari. Apa kita harus mengalami night setiap hari mulai sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Petik 2. Suara-suara itu dipenuhi dengan kepanikan. Aileen dan anggota dewan lainnya mencoba menahan mereka tetapi tindakan kerumunan menjadi lebih ganas. Aku menoleh dan melihat Aurelius menatapku dengan senyum tercela. Apakah kamu sekarang mengerti apa yang sedang terjadi? Seorang revolusioner yang tidak mendapat dukungan warga pasti akan dikalahkan. Aku tersenyum pahit. Kamu ada di pihak Duke. Itu tidak penting. Yang penting adalah pilihanmu. Petik 2. Jadi apa yang kamu mau? Menyerah pada Adipati. Semua orang bisa hidup kecuali Anda. Bagaimanapun, revolusi Anda akan gagal. Petik 2. Aku akan menjadi korban. Aku tidak mengatakan itu. Saya akan membantu Anda menemukan cara untuk hidup. Petik 2. Bagaimana? Jika kamu benar-benar Yu Jong-hyuk, aku akan melindungimu. Bukankah Duke ingin membunuhku? Pendukung saya jauh melampaui Duke Siswitz. Eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan Duke Siswitz. Saya cukup tertarik dengan saran itu. Jika saya bukan Yu Jong-hyuk maka saya mungkin sudah memikirkannya sejenak. Tentu saja, aku akan menolak. Saya melihat, kamu akan menyesalinya. Saat berikutnya, Aurelius menghilang. Di tengah-tengah kerumunan, seseorang berteriak, mari kita berikan dia kepada Duke. Duke mengatakan dia akan mengakhiri skenario jika kita menyerahkannya. Maka malam tidak akan datang. Suara-suara yang keluar menyebar seperti api. Itu sangat menarik. Bahkan, saya pernah melihat pemandangan serupa sebelumnya. Mungkin itu selama negosiasi tenaga kerja Microsoft. Semuanya berakhir ketika malam berikutnya datang. Kita harus menangkap revolusioner sebelum itu. Petik 2. Kerumunan bergerak dengan agitasi yang luar biasa. Orang-orang sangat ketakutan sehingga menyebabkan serangan balik terhadap saya. Seseorang tangkap dia. Aku menatap mereka sejenak sebelum melangkah ke arah kerumunan. Kerumunan bingung ketika saya berjalan maju tanpa rasa takut. Lingkungan saya terpecah seperti gelombang musa karena orang-orang berusaha menghindari kontak dengan saya. Apakah kamu begitu takut dengan Algojo? Saya berbicara ketika saya menarik iman yang tidak rusak. Kemudian bila iman bergetar dan cahaya putih meledak darinya. Suaraku dipenuhi dengan kekuatan sihir yang menuangkan air dingin ke kerumunan. Beberapa orang di kerumunan terkejut oleh gelombang kekuatan sihir dan jatuh pada pantat mereka, yang mundur orang lain. Saya berbicara kepada mereka dengan suara tenang. Semua orang sudah lupa bahwa ini bukan malam. Aku mengangkat pedang ke udara. Gelombang ajaib White Pure Star Energy mengalir dari jantung naga emas dan mengisi langit gelap dengan cahaya putih. Tindakan saya membuat orang-orang ketakutan dan mereka berseru, apa? Dia ingin membunuh orang. Revolusioner membunuh warga sipil. Petik 2. Orang-orang yang terkejut berteriak dan teriakan Aileen bisa didengar. Namun, saya mengabaikan semua suara dan berlari ke tengah kerumunan. Lalu aku mengayunkan diriku ke arah seseorang di kerumunan tanpa ragu-ragu. Pertama. Dia adalah salah satu orang yang menghasut orang banyak. Pria itu tertusuk hati dan bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya mengawasiku dengan mata lebar saat dia mati. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Sensasi pembunuhan menggerogoti tanganku. Jelas, saya terpengaruh oleh langkah untuk membunuh seseorang. Itu karena kebiasaan yang terbentuk dari mencoba mempertahankan atribut raja tanpa pembunuhan. Namun, hari ini saya tidak ragu sedikit pun. Seolah-olah saya benar-benar menjadi Yu Jong-hyuk. Yang kedua. Bila bergerak di udara dan darah berserakan. Kepala lelaki kedua terbang. Darah memercik, membasahi pakaianku sementara ekspresi ketakutan dari orang-orang di sekitarku bisa dilihat. Aku menggerakkan pedangku dan menusuk orang terakhir di belakang. Yang terakhir. Saya membunuh 3 orang dalam sekejap dan melihat sekeliling. Ada jeritan konstan ketika warga sipil yang berduka mengawasi saya. Bukan hanya warga. Aileen, Yang Hayong dan Mark adalah sama. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan panik memenuhi wajah mereka. Revolusioner membunuh warga sipil biasa. Tidak ada yang saya katakan akan menjadi penjelasan yang meyakinkan. Namun demikian, ini adalah sesuatu yang tidak perlu saya jelaskan. Perubahan dalam skenario revolusi telah terjadi. Semua orang mendongak ketika pesan itu tiba-tiba terdengar. Itu diikuti oleh pesan-pesan selanjutnya.
Seorang algojo telah dibunuh oleh seseorang. Seorang algojo telah dibunuh oleh seseorang. Seorang algojo telah dibunuh oleh seseorang. Jumlah algojo yang tersisa saat ini, 7. Ekspresi orang berubah di pesan. Total 3 orang tewas. Jumlah algojo yang tewas juga 3. Orang-orang yang memperhatikan saya dengan mata gemetar sekarang menjerit dan mundur dari mayat. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Uwak. Eksekusi. Mereka bersembunyi di sini. Petik 2. Aaron adalah algojo. Ya Tuhan. Algojo bersembunyi di antara warga sipil. Di tengah pengkhianatan kolosal ini, orang banyak secara bertahap menyadari. Para algojo telah meninggal. Para algojo yang mereka anggap tak terkalahkan telah mati seperti pria normal. Itu adalah kisah yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di depan cerita ini, orang-orang diilhami dengan cara yang tidak terduga. Seorang pria pertama yang bangkit dan menghunus pedang. Matanya menyala karena marah. Bajingan. Bunuh anak-anak brengsek itu. Petik 2. Mereka yang baru saja mengancam saya mulai menginjak-injak mayat. Panas yang menggigit dari kerumunan adalah beberapa kali emosi mereka sebelumnya. Mereka semua kehilangan sesuatu pada algojo. Ini adalah tindakan balas dendam yang menyedihkan, tetapi itu adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Aku berjalan santai melewati kerumunan. Lalu aku meraih leher seorang pria. Kuaik. Kamu masih memiliki keterampilan hebat untuk menghasut orang lain. Pria yang mencoba melarikan diri berjuang di tanganku. Bagaimana Anda tanpa cedera, Kepala Departemen Han Myung-oh? TL, Rainbow Turtle.